Teman-teman saya tuh happy banget loh, kalau tahun lalu cuman ceritanya aja ya. Yang akhirnya saya bisa ada di tempat ini bareng teman-teman semua merayakan Natal bersama Glow Youth ya. Kalau tahun lalu kita menyaksikan kisah tentang hampir jadi ateis saya yang diperankan baik sekali oleh Sam juga ya. Versi lebih baik dari saya ya saudara ya, lebih ramping, lebih gagato, lebih bersih gitu ya daripada saya saudara ya. Tapi hari ini bisa hadir di tengah-tengah saudara, waduh saya bersuka cita sekali, terima kasih buat Pak Gehem, buat Bu Gehem, terima kasih untuk undangannya kembali. Dan hari ini tema yang akan dibawakan adalah Light of Revival, sama-sama bilang Light of Revival. Cahaya, kebangkitan, pembangunan kembali, dan menarik sekali. Yuk kita sama-sama buka di Yohanes 8 ayat 12, let's go. Yohanes 8 ayat 12. Kita baca sama-sama ya, saudara ya. Kalau saudara ada aplikasi Alkitab atau saudara bawa Alkitab yang buku, mari kita bisa buka di Yohanes 8 ayat 12. Mari kita sama-sama, 1, 2, 3. Maka Yesus berkata pula kepada orang banyak, katanya, akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai apa? Terang hidup. Katakan wow. Nah teman-teman, gua inget banget tahun 2019 Jakarta tuh sempat blackout. Teman-teman ngalamin itu? Sempat mati lampu. Mungkin sejauh atau sejakarta gitu ya. Lupa deh. Tapi waktu mati lampu itu, aduh, di rumah tuh kepanasan, gak ada AC, gak bisa nge-charge handphone, apalagi main Mobile Legends gak bisa nonton YouTube, Netflix, gak bisa tuh. Bengong, gak tahu mau ngapain, karena listrik mati, gak tahu mau ngapain, gak bisa apa-apa. Dan akhirnya saya dan keluarga pergi keluar, dan memang di luar gelap sih, nyalain lampu mobil pastinya ya, dengan tuntunan lampu mobil itu. Lalu di tengah-tengah kejauhan kami melihat ada cahaya terang di situ. Wah, apa itu? Pasti ada sesuatu di situ. Dan memang itu adalah mall, teman-teman. Pasti ada kehidupan di situ. Dan akhirnya kami langsung aja menuju ke sana. Pikirannya, waduh akhirnya ada AC nih, akhirnya bisa nge-charge handphone nih, aduh akhirnya bisa killing time, akhirnya bisa ngopi-ngopi nih, wih akhirnya bisa makan, dan lain sebagainya. Intinya adalah ketika ngelihat mall itu ada harapan muncul, saudara. Dan kita tahu ketika cahaya muncul, kita menemukan harapan. Ketika ada titik terang, ada light. Katakan amin. Nah, kelahiran Yesus membawa harapan untuk umat manusia. Untuk umat manusia. Dan dia adalah terang, dan manusia butuh terang itu. Bilang kiri kanan, kamu butuh terang itu. Nah, dalam teks yang kita baca ini kisahnya ini menarik, teman-teman. Jadi sebelum kisah ini tuh ya, kita tahu bahwa ada yang mau dirajam pakai batu. Ini dia ketahuan berzina nih. Lalu Tuhan Yesus, siapa di sini yang tidak bersalah? Coba tolong kamu lempar batu yang pertama. Dan pada akhirnya gak ada yang lempar batu. Dan Tuhan Yesus bilang, gak ada yang hukum kamu kan? Gak ada yang lempar kamu batu kan? Gak ada. Aku juga gak akan hukum kamu. Baru dia ngomong ini ke orang-orang banyak. Nah menarik sekali ketika ada kehidupan yang gelap dari seorang perempuan ini. Dan waktu dia ketemu Yesus, ada harapan. Katakan ada harapan. Ada titik terang. Teman-teman ingat wanita Samaria? Shalom. Shalom. Wanita Samaria yang udah gak ada harapan untuk bertobat ya. Tapi ketika Tuhan Yesus samperin dia di sumur Yakub, ada titik terang, ada harapan, revival terjadi. Setiap orang yang ketemu Yesus pasti langsung muncul titik terang. Haleluya. Gak ada yang amin ini. Sepi sekali aminnya. Coba gue mau dengar suara dari Glow Youth dong. Mana suaranya Glow Youth? Sebelah kiri dulu, mana suaranya sebelah kiri? Halo. Lapar kali dia, lapar ya. Haleluya. Iya teman-teman, pasti ada harapan. Semua yang ketemu Tuhan pasti ada cahaya terang. Nah, Natal berbicara tentang sang terang itu lahir ke dunia menyelamatkan kita. Dia lahir menjadi juru selamat kita. Dan juga dia menjadi raja kita.
Dalam teks ini jelas dibilang, kamu ikut aku. Barang siapa ikut aku, di situ dikatakan, barang siapa ikutin saya, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang. Dunia sering banget membuat kita hilang arah, hidup penuh dengan kegelapan, hidup manusia kelam ketika nggak ada Kristus. Dan sudah pasti kenyataannya kalau nggak ada Yesus, maka hidup kita udah pasti penuh kegelapan dan kekelaman. Kebinasaan ada di depan mata, saudara. Udah nggak ada harapan lagi kita. Memang hanya Tuhan Yesuslah yang layak jadi titik terang kita, menjadi cahaya kita, bercahaya di tengah-tengah, di dalam kehidupan kita. Nah, waktu kita bicara tentang Light of Revival, saya renungin tema ini, saudara. Dan waktu saya renungin ada sesuatu yang dek di hati saya gitu loh. Cahaya Kristus yang membangkitkan. Ada dua pertanyaan yang muncul. Cahaya Yesus, ketika Yesus lahir, cahaya itu datang. Pertanyaannya, kenapa Yesus Sang Terang harus lahir ke dunia? Why? Kenapa? Dan pertanyaan yang kedua adalah revival, kebangkitan, pembangunan kembali. Pertanyaan kedua adalah kenapa manusia harus dibangkitkan? Kenapa Yesus harus lahir untuk menyelamatkan kita? Why? Kenapa lagu yang tadi kita nyanyiin, penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai, dia harus turun ke dunia menyelamatkan manusia. Kenapa? Berarti ada sesuatu sama manusia. Separah apa sih manusia sehingga Tuhan harus turun ke dunia? Sehancur apa sih manusia sehingga Tuhan sendiri harus jadi manusia, lahir di kandang, tidur di palungan, Raja damai, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, harus rela jadi manusia, lahir ke dunia. Separah apa manusia? Sampai Tuhan turun tangan sendiri. Dia bisa aja suruh malaikatnya, kat tolong, bisa. Tapi separah apa kita? Nah, waktu kita mengerti tentang hal ini, maka kita akan melihat Natal itu bukan hanya sebuah kegiatan, saudara. Tapi kita maknai dengan kelahiran yang sungguh-sungguh, kelahiran Yesus di dalam hidup kita. Dan saya percaya cahaya itu, kelahiran Yesus itu akan mengubah hidup saudara dan saya. Yang percaya katakan amin. Nah, Paulus jabarin bagus banget. Dan kita tahu masa lalunya Paulus. Apa yang dia jabarin tentang keadaan manusia? Nah, kita harus pahami ini dulu. Gimana sih keadaan manusia sesungguhnya sehingga Yesus harus turun, harus lahir ke dunia, jadi manusia. Gimana keadaan kita? Nah, mari kita buka Efesus 2 ayat 1, saudara. Efesus 2 ayat 1. Efesus 2 ayat 1. Firman Tuhan bilang seperti ini, kita baca sama-sama ya dengan suara nyaring ya. 1, 2, 3. Kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosamu. Firman Tuhan bilang, Paulus mention bahwa manusia sudah mati, katakan sudah mati. Sudah mati itu bukan hampir mati, teman-teman. Kalau teman-teman datang ke sini, Pastor, aku kehujanan, artinya teman-teman sudah kehujanan dan akan basah itu baju. Tapi kalau Pastor aku hampir kehujanan, berarti belum kehujanan. Tapi firman Tuhan bilang, kamu sudah mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosamu. Yang pertama, kondisi kita, manusia sudah mati karena dosa. Itu kondisi kita. Separah itu. Kenapa bisa parah? Ya kita mati secara rohani. Alkitab mencatat tidak ada manusia yang benar. Seorang pun tidak ada yang berbuat baik. Tidak ada yang berakal budi, tidak seorang pun yang mencari Allah. Manusia sudah mati secara rohani. Apa sih mati secara rohani? Mereka udah nggak ada gairahnya untuk cari Tuhan. Baca Alkitab males, berdoa males, ikut komsel males, pelayanan males. Udah nggak ada gairahnya lagi untuk cari Tuhan. Udah nggak ada semangatnya lagi cari Tuhan. Nggak ada apinya lagi untuk melayani. Dan yes, ini fakta yang terjadi. Udahlah, gak usah terlalu banyak berdoa lah. Tuhan tahu kedalaman hati kita yang paling dalam. Jadi gak usah berdoa lah. Mereka udah males. Merenungkan firman Tuhan juga males. Tapi di sini gak ada. Di sini semuanya yang suka berdoa. Haleluya.
yang suka mencari Tuhan dan juga merenungkan firman Tuhan. Namanya juga Glow. Haleluya. Iya dong. Tapi ya kalau di luar sana, kalau sesuatu yang menyenangkan hati mereka, demi kesenangan mereka, demi penerimaan saya, demi kesukaan gue, yang penting gue happy, yang penting gue puas, gue pasti lakuin. Dan gue rela akan lakuin. Apapun itu. Karena mereka ingin mendapatkan apa yang mereka sukai. Mereka lihat, gue lihat di TikTok teman-teman, aduh ada orang lucu ini, 24 jam joget di TikTok. Bor, beras habis nih, oh habis. Kalau gitu kita harus kerja, yes, joget dulu, joget dia, teman-teman tahu itu? Satbor itu dia, dikasih paus, wih, joget lagi, 24 jam guys. Karena dengan joget gitu, ada sesuatu yang mereka inginkan, yang mereka dapat. Jadi mereka rela lakukan itu. Tapi coba, Bor, kenapa? Aku udah jauh dari Tuhan. Yuk berdoa yuk, joget yuk. Aku rasa gak ada yang mau di sana. Kenapa? Soalnya mungkin mereka pikir, apa untungnya buat gue? Kalau untuk sesuatu yang mereka inginkan, kalau untuk cuan, mereka rela joget 24 jam. Untuk Tuhan, tar dulu. Tuhan kasih apa buat saya? Tuhan mau apa yang bisa saya ambil dari Tuhan? Keuntungan apa yang saya bisa ambil dari Tuhan? Jadi terkadang mereka karena mati rohani, separah itu orang tidak mencari Tuhan. Tapi sekali lagi itu di luar sana, di dalam sini semuanya mencari Tuhan. Haleluya! Gak ada yang amin, kecil amat aminnya nih. Amin. Itu sudah. Saya seneng tadi, saya pikir gini-gini tadi jogetnya. Ternyata udah enggak ya. Ada yang baru. Yes. Nah itulah sebabnya alasan pertama Tuhan Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan kita. Nah, coba lihat di ayat 4 dan 5 di Efesus ini saudara. Di Efesus 4 dan 5 ini saudara. Dikatakan seperti ini, tetapi Allah yang kaya dengan rahmat, oleh karena kasih-Nya yang besar yang dilimpahkannya kepada kita, telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus, sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita. Oleh kasih karunia, kamu diselamatkan. Kelahiran Kristus membuat kita sadar akan cahaya terang itu, akan keindahan kasih-Nya, keindahan Natal yang besar. Dan keindahan itulah yang akan mengubah hidup kita teman-teman. Sehingga kita mulai pengen cari Tuhan lebih lagi. Kita rindu untuk datang ke Youth Glow lebih lagi. Datang ke Komsel. Aku pengen belajar tentang Tuhan. Karena dia udah terlalu baik dalam hidup saya. Aku pengen pelayanan. Karena orang yang mengasihi Tuhan gak akan bisa kalau gak melayani. Tapi kalau kasihnya biasa-biasa aja, dia akan malas melayani. Nanti kita akan melihat tahun depan pasti banyak yang ngantri melayani di Glow Youth. Haleluya. Coba lihat kiri kanannya. Kamu mau pelayanan ya? Coba lihat kiri kanannya tuh. Apakah ini orang-orang yang mengasihi Tuhan? Saya percaya pasti mengasihi Tuhan. Jadi kakak-kakak nanti tolong diterima ya, adik-adik ini yang mau melayani, mereka pasti akan semangat sekali untuk melayani tahun depan. Yang mau melayani katakan wuh. Gitu dong. Yes. Kita memiliki hidup, di situ dia bilang yang kaya dengan rahmat dilimpahkannya telah menghidupkan kita bersama dengan Kristus. Revival terjadi, kebangkitan terjadi. Yang dulunya malas cari Tuhan, mulai cari Tuhan. Mulai ikut Komsel, mulai ikut pemuritan, mulai aktif. Kita berdoa revival terjadi malam hari ini. Haleluya. Karena Tuhan Yesus terlebih dahulu mengasihi saudara dan saya. Yang kedua, apa kondisi manusia yang Paulus bilang? Sampai Tuhan kita harus turun ke dunia. Yang kedua, Efesus 2 ayat 2. Efesus 2 ayat 2 bilang seperti ini. Kamu hidup di dalamnya karena kamu mengikuti jalan dunia ini. Karena kamu mentaati penguasa kerajaan angkasa, yaitu roh yang sekarang sedang bekerja di antara orang-orang
durhaka. Kenyataannya kondisi manusia yang kedua adalah manusia diperbudak oleh dosa. Makanya banyak Kristen tomat sekarang teman-teman. Tobat kumat, tobat kumat, tobat kumat. Banyak orang Kristen yang datang sama Tuhan cuman kalau ada maunya. Jadi dia menganggap Tuhan itu hanya sekedar berguna tapi tidak indah. Dan mereka diperbudak sama dosa. Menurut mereka dosa nyaman banget. Tahu sih ayat firmannya nggak boleh. Tahu sih nggak boleh pacaran beda server. Tetap aja dilakukan. Tahu sih firmannya macam-macam. Bahkan waktu kita melakukan dosa ada sebuah kegelisahan. Tahu sebenarnya nggak boleh. Tapi tetap dilakukan karena diperbudak sama dosa. Dunia lagi menawarkan itu, saudara. Sedih deh. Seks bebas itu udah biasa aja semua. Sebagian besar yang konseling sama saya mau pernikahan, saudara. Pas saya tanya, selalu mereka jawabnya, sudahkah? Hampir semua. Dan itu terjadi di gereja, saudara. Sedih, saudara. Mereka diperbudak sama dosa. Bahkan kayaknya biasa aja ketika kita bisa melihat film-film zaman sekarang, Netflix lah, apalah. Pokoknya ada aja dimasukin adegan-adegan kurang pakaian itu. Ada aja adegan dari tembak-tembakan jadi mesum. Ya saudara, apa hubungannya tembak-tembakan tiba-tiba mesum? Apa hubungannya? Semua produser-produser film juga yang terbesar, mau Marvel kah, mau apakah, ada diselip-selipin LGBTQ di situ. Karena mereka mau supaya orang melihat ini tuh udah biasa. Dan banyak orang, anak-anak Tuhan yang bahkan mulai keikut. Karena kalau nggak lakuin itu juga nggak asik kayaknya. Kayaknya nggak seru, mereka diperbudak. Makanya kompromi sama dosa. Maka justru kalau mereka membagikan firman Tuhan, mereka malu. Tapi kalau teman-teman lihat di TikTok, di Instagram, waktu mereka membagikan, ini pacarku, tapi gandanya bukan ganda campuran ya saudara ya. Gandanya sama gitu. Mereka bangga. Mereka happy. Gue lihat di TikTok FYP ada yang jadi selingkuhan tapi happy. Oh gini rasanya pacaran sama suami orang, happy dia. Dan ditongolin di YouTube, di TikTok. FYP lagi, oh Tuhan tolong. Tapi anak-anak Tuhan, janganlah aku share firman Tuhan. Aduh nanti dibilang sok rohani. Ini. Nanti dibilang munafik, Kak, nggak mau Kayaknya ikut Tuhan malah jadi aneh. Tapi ikut pergaulan dunia malah jadinya kok kayak biasa aja. Perbudak sama dosa, saudara. Sekarang jujur, waktu itu saya pernah bagi ini. Tapi jujur, lebih aneh denger yang mana saudara? Maaf ya, Pak Gembala, Bu Gembala, maaf Om, Tante, maaf ya. Ini kenyataan anak muda di luar sana. Di sini mas semuanya mencintai Tuhan dengan segenap hati mereka. Haleluya, yang mau katakan. Nah, lebih aneh mana ketika lo makan dimsum gitu ya, di bawah gitu ya, makan dimsum. Wih, puji Tuhan, enak ya. Sama, makan dimsum lagi. Sorry. Jir, enak banget jir. Lebih aneh mana? Orang akan mikir lebih aneh, puji Tuhan enak sekali ini. Wah, daripada jir enak banget jir. Tambah sambalnya nying, ada nyingnya juga. Buat orang di luar sana ini lebih relevan. Tapi ya ampun, enak banget ya, puji Tuhan ya. God is good. Mobile Legend. Lebih aneh mana? Ada orang, wah puji Tuhan kita menang. Wah haleluya. Waduh aku mau dibunuh, nggak mau bunuh saja aku. Atau, wih dasar lu mampu, dasar lu, waduh. Kayaknya lebih wajar yang sensor terus. Tapi kan kalau di sini main Mobile Legend, haleluya kita juara. Ada. Ya kan? Itu faktanya, manusia diperbudak sama dosa. Aduh Tuhan tolonglah. Itu sebabnya butuh cahaya yang membangkitkan. Haleluya. So, coba buka ini, 1 Yohanes 4 ayat 9. 1 Yohanes 4 ayat 9. 1 Yohanes 4 ayat 9.
Firman Tuhan bilang seperti ini, dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita, yaitu bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia, supaya kita hidup olehnya. Katakan amin. Hidup oleh Tuhan. Kelahiran Yesus bukan hanya kita bisa mendapatkan hidup dalam kekekalan, tapi kita juga hidup di dalam Dia. Dan waktu kita hidup buat Tuhan, bodoh amat lah dibilang sok rohani. Emang kalau gua rohani kenapa? Halo, shalom. Nggak ada yang amin nih. Iya dong. Ketika orang bilang, ih sok rohani lo, salah lo, sok duniawi. Setuju ya? Ini saya sudah pernah bilang ini deh ya. Lo yang sok duniawi karena lo gak hidup sesuai dengan firman Tuhan. Munafik lo. Sorry bos, bukan saya munafik. Kamu yang munafik. Karena hidupmu tidak sesuai dengan yang ini nih. Harusnya yang ini. Ya toh? Dikatain single juga biasa aja. Tidak apa-apa. Yang penting Yesus mengasihi saya. Betul ya saudara ya? Meskipun dekatnya sama kamu, jadiannya sama sahabatmu, cuek aja. It's okay, I'm fine. Ada secure di sini, kita hidup buat Tuhan kok. Penerimaan saya dikasihi karena saya melihat cahaya itu. Tuhan yang mati buat saya. Tuhan yang turun ke dunia. Meskipun saya single, tapi saya tetap utuh. Haleluya. Yang single katakan, "Wu." Iyalah, single itu bukan kesalahan. Kita udah pernah bahas itu ya waktu itu ya sama istri Q ya di sini ya. Separah itu manusia diperbudak sama dosa. Yang terakhir, yang ketiga, Efesus 3 ayat 3. Ini Paulus jabarin bagus sekali. Efesus 3 ayat 3 bilang begini. Sebenarnya dahulu kami semua juga terhitung di antara mereka ketika kami hidup di dalam hawa nafsu daging dan menuruti kehendak daging dan pikiran kami yang jahat. Pada dasarnya kami adalah orang-orang yang harus dimurkai sama seperti mereka yang lain. Dia bilang, dulu kami juga kayak gitu kok. Di antara mereka, karena kami hidup dalam hawa nafsu kami. Kami hidup dalam dosa, perbudakan dosa. Dan harusnya pada dasarnya kami adalah orang-orang yang harus dimurkai. Apa ini maksudnya dimurkai? Nah, yang ketiga adalah harusnya kita kena murka Tuhan. Dan kalau kena murka Tuhan, binasa kita saudara. Selesai kita. Karena manusia gak bisa menyelamatkan dirinya sendiri. Gak ada harapan teman-teman. Tapi puji Tuhan, cahaya itu Yesus lahir, memberikan harapan buat teman-teman dan saya. Kita yang dahulu mati dihidupkan, kita dibangkitkan bersama dengan Dia. Dan saya berdoa, segelap apapun kehidupanmu, sekelam apapun yang sudah engkau lakukan, saya percaya hari ini juga cahaya itu akan menyinari kehidupan teman-teman semua malam hari ini dan mengubah engkau dari dalam. Yang mau katakan amin. Efesus 2 ayat 6 bilang seperti ini. Efesus ini dia tentang light of revival. Efesus 2 ayat 6 berkata, dan di dalam Kristus Yesus ia telah membangkitkan kita juga. Di dalam cahaya itu dia telah membangkitkan kita juga dan memberikan kita tempat bersama-sama dengan Dia di sorga. Harusnya kita kena murka, harusnya kita binasa, tapi melalui kelahiran Yesus kita justru mendapatkan rahmat, mendapatkan anugerah, mendapatkan kebaikan Tuhan yang besar. Dan kita ditempatkan bersama-sama dengan Dia dalam kekekalan. Dengar baik saudara, teman-teman semua. Saya nggak tahu seberapa hancurnya kondisi teman-teman sekarang. Mungkin teman-teman sempat pengen nyerah, teman-teman pengen stop melayani. Ada teman-teman udah nggak tahu mau ngapain lagi. Sekelam apapun yang menjadi kondisimu dalam musim ini. Malam hari ini datang sama cahaya itu. Karena cuma cahaya itu yang bisa memberikan sinar terang dalam hidupmu. Karena cahaya itu yang akan memberikan harapan dalam hidupmu. Karena cahaya itu yang akan memberikan kekuatan
untuk teman-teman bisa melangkah. Dan you have to know, supaya terangnya terpancar buat kita semua. Sekali lagi ya, supaya terangnya terpancar buat kita semua. Apa yang Yesus lakukan? Justru Yesus harus mengalami kegelapan yang paling dalam dan kekelaman yang paling dahsyat, supaya saudara bisa melihat dia sebagai terang yang bercahaya di dalam hidupmu yang penuh dengan kegelapan dan kekelaman. Penolakan yang dia alami lebih daripada penolakan yang saudara alami. Dia ditolak sama manusia, ditolak sama murid-muridnya. Bahkan yang lebih sedih, ketika dia disalib, Elohi, Elohi lama sabachthani. Allahku, kenapa engkau meninggalkan aku? Kalau saudara setiap minggu pasti saudara sering dengar doa berkat. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Tapi waktu Tuhan Yesus mati, Alkitab mencatat Tuhan memalingkan wajahnya. Karena dosa seluruh dunia, dosa saudara dan saya dikasih kepada Tuhan Yesus, dia jadi kutuk itu sendiri. Harusnya kita yang terima itu, Tuhan memalingkan wajahnya daripadamu dan mengambil damai sejahtera daripadamu. Tuhan mengutuk kamu dan membiarkan engkau. Tuhan menutup wajahnya darimu dan tidak memberikan engkau anugerah. Tuhan memalingkan wajahnya darimu dan mengambil damai sejahtera. Harusnya doa itu yang kita dapat. Harusnya itu yang kita terima. Tapi ada seseorang yang menggantikan kita. Elohi, lama sabachthani. Sehingga kita bisa mendapatkan Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Kalau tiap minggu terima doa berkat, saudara, saya hancur hati. Dia harus turun ke dunia yang paling dalam, mengalami kegelapan. Tapi dia mengalami revival itu juga supaya saudara mendapatkan revival. Untuk apa? Untuk menyelamatkan saudara. Dan saudara adalah hadiah yang indah buat dia. Sebelum dia ditangkap, dia berdoa, dan itu ditulis di surat Yohanes, di saudara baca, Yohanes 17, dia berdoa untuk murid-muridnya. Dia bilang begini, Bapa, aku mau supaya dimanapun aku berada, mereka juga ada bersama-sama dengan aku. Mereka yang telah engkau berikan kepadaku, agar mereka memandang kemuliaanku yang telah engkau berikan kepadaku, sebab engkau telah mengasihi aku sebelum dunia dijadikan, yang telah engkau berikan. Dan hadiahnya adalah saudara dan saya. Dia rela lahir ke dunia untuk membangkitkan kita. Dan bahkan sampai titik darah penghabisan dia lakukan untuk mendapatkan hadiah itu. Terakhir, Ibrani 12 ayat 2. Ibrani 12 ayat 2. Ibrani 12 ayat 2. Firman Tuhan bilang seperti ini, marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus, yang memimpin kita dalam iman, dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan. Yang dengan mengabaikan kehinaan, tekun memikul salib. Salib itu kesengsaraan yang luar biasa, kegelapan yang sangat dalam, saudara. Tapi dia tekun memikul salib. Kenapa? Karena ada hadiah yang disediakan. Dia di situ dikatakan, dia tekun memikul salib, ganti sukacita yang disediakan bagi dia. Ganti hadiah yang disediakan bagi dia. Apa sukacitanya? Saudara dan saya. Sukacita itu, hadiah itu. Sewaktu kita melihat keindahan Natal ini, saudara, kita lihat cahaya yang turun ke dunia. Mati buat saudara dan saya, bahkan bangkit kembali. Yesus yang menyelamatkan. Supaya terjadi kebangkitan bersama-sama dengan dia, kita dibangkitkan.
Kita menyatu dengan Kristus. Kita yang harusnya binasa, kita yang harus mati. Yesus menanggung itu, dia yang mati buat kita. Tapi jangan lupa kebangkitan Yesus harus menjadi kebangkitan kita juga. Yang mau katakan amin. Malam hari ini biarlah kasih Natal, keindahan Natal kita maknai dengan baik. Kita maknai dengan kita menyadari betapa saudara dan saya dikasihi sama Tuhan. Dan biarlah damai Natal, kasih Natal yang kita rasakan ini, yuk kita bagiin buat sekitar kita. Buat keluarga kita, buat teman-teman sekolah kita, teman-teman kampus, pekerjaan kita. Buat gereja kita, pelayanan kita. Buat lingkungan kita, semuanya. Supaya mereka juga bisa menikmati keindahan cinta Tuhan. Dan sama seperti saudara yang diubahkan, saya percaya ketika mereka mengalami kasih Tuhan, mereka juga akan diubahkan karena kasih Kristus dalam hidup mereka. Saya berdoa sekali lagi, Natal hari ini, biarlah kita kembali mengalami kebangkitan, revival, hati yang terus mencari Tuhan, ingin mengenal akan pribadinya, dan ingin lebih dekat lagi sama Tuhan. Yang mau katakan, amin. Mari kita bangkit berdiri, saudara. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur buat hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau baik, Engkau dahsyat, Engkau luar biasa. Hari ini kami biar memaknai kasih Tuhan. Karena Engkau sudah lahir ke dunia untuk menyelamatkan kami. Ada harapan di dalam Engkau. Ada sukacita di dalam Engkau. Dan biar Natal tahun ini Tuhan Yesus, kami terus memandang kasih-Mu, menikmati kasih-Mu. Dan biarlah cahaya-Mu Tuhan Yesus menyinari setiap kami. Kami berdoa untuk setiap mungkin anak-anak muda-Mu Tuhan Yesus yang mungkin lagi ada dalam, gak ada harapan lagi. Mungkin dunianya serasa gelap Tuhan. Tapi hari ini biar cahaya-Mu membangkitkan dia kembali. Biar cahaya-Mu membangunkan dia kembali Tuhan Yesus. Bahwa Tuhan belum nyerah sama dia. Bahkan Tuhan tidak pernah nyerah atas hidupnya. Dan biar Tuhan dia menyadari bahwa Engkau terus memegang tangannya. Dan Engkau terus yang membawa dia di dalam tuntunan-Mu. Dan Engkau yang terus memberikan kekuatan yang baru. Dan juga pengharapan yang baru. Kami berdoa biar dari tempat ini lahir Tuhan Yesus pemimpin-pemimpin yang bercahaya. Memberkati kota, memberkati bangsa di dalam nama Tuhan Yesus. Lewat pemimpin-pemimpin muda-Mu di tempat ini Tuhan Yesus, banyak mereka yang merasakan cintanya Tuhan, kasihnya Tuhan. Terima kasih Bapa, Engkau baik. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.